Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Jumat, tanggal 22 April tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santo Soter dan Gaius, Paus dan Martir. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan singkat tentang Santo Soter dan Gaius ini secara singkat. Dengarkan ya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sri Paus Soter wafat selaku saksi iman pada tahun 175. Ia hanya memimpin gereja selama 9 tahun. Dalam masa kepemimpinannya, ia mengeluarkan banyak peraturan yang antara lain mengajak orang-orang Kristen menyambut sakramen Maha Kudus pada hari Kamis Putih. Dari Santo Bapak Gaius, kita mengenal berbagai peraturan yang telah menjadi kebiasaan gereja purba. Tentang para calon imam, ia menerapkan peraturan untuk menerima keempat tahbisan rendah sebelum mereka ditasbiskan menjadi imam. Keempat tahbisan rendah itu ialah penjaga pintu, lektor atau pembaca, eksorsis atau pengusir setan atau akolit. Kemudian tahbisan subdiakon dan diakon, lalu menjadi imam dan akhirnya uskup. Santo Gaius wafat sebagai saksi imam pada tahun 296. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, begitulah sedikit cerita singkat tentang Santo Soter dan Gaius, Paus dan Martir yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan mendengarkan bacaan liturgi dan mendengarkan renungan harian Katolik. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang selalu merindukan bagaimana kisah dan perjalanan tentang orang-orang kudus, imannya semakin dipertebal dan kita semakin giat bersemangat untuk melayani sesama demi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita semua untuk mempersiapkan hati menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini hari Jumat tanggal 22 April tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa sesudah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ini sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari tengah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus,
Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan.
Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari Jumat tanggal 22 April tahun 2022. Dalam Injil, kita melihat para murid yang semalaman mencari ikan, tetapi tidak mendapatkannya. Namun, waktu Yesus meminta mereka menebarkan jala di tempat lain, mereka lalu menangkap banyak ikan sampai perahu tidak kuat. Mereka mengalami bahwa bersama Yesus dapat menghasilkan buah berlipat yang tadinya seperti tidak ada hasilnya. Iman dan kesatuan dengan Yesus ternyata menjadikan seseorang dapat mengerjakan tugasnya dengan lebih serius, lebih baik, lebih perhatian, dan akhirnya menghasilkan buah yang berlimpah. Bukankah pengalaman itu yang banyak dialami orang? Pada awalnya mereka sering merasa berat atau bingung dalam melakukan tugasnya. Tetapi karena persatuannya dengan Yesus, mereka dikuatkan dan akhirnya dapat menghasilkan buah berlimpah. Dalam Injil, kita juga melihat bagaimana Petrus diutus oleh Yesus dengan diawali pertanyaan, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Ya Tuhan, aku mencintaimu." Lalu Tuhan bersabda, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yang menarik adalah bahwa Tuhan dalam mengutus Petrus selalu memulai dengan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tampaknya memang semangat cinta kasih itu yang harus mendasari perutusan dan pekerjaan kita. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengutus kita. Namun, kalau kita mencintainya, sebesar apapun cinta itu, kita semua diutus Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah. Gereja adalah umat Yesus Kristus dengan Yesus sendiri sebagai kepala. Akan tetapi, dia sudah kembali ke surga. Gereja yang masih berada di dunia membutuhkan pemimpin yang kelihatan, pemimpin yang mewakili Kristus Yesus. Rasul Petrus yang dipilih Yesus menjadi pemimpin gerejanya. Ada dua sabda Yesus kepada Petrus yang menyatakan hal itu. Yang pertama, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Yang kedua, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus adalah paus pertama. Apakah Petrus dipilih karena dia paling hebat dan suci di antara para rasul? Kiranya tidak demikian. Dalam pandangan manusia, mungkin murid yang dikasihi Yesus, yakni Yohanes, lebih layak untuk menjadi pemimpin. Bukankah dia yang lebih dekat dengan Yesus? Dialah yang duduk di samping kanan Yesus pada perjamuan terakhir. Dia pula yang lebih cepat daripada Petrus dalam mengimani kebangkitan Yesus. Ketika ada perintah Yesus, para rasul bisa menangkap 153 ekor ikan. Rasul Yohanes juga yang paling cepat mengenali Yesus. Itu Tuhan. Akan tetapi, bukan dia, melainkan Petrus yang dipilih Yesus menjadi pemimpin. Semoga demikian. Amin.